Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah dakwah antar budaya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Nah, strategi dakwah antar budaya memiliki dua macam. Yang pertama adalah membekali diri dengan berbagai kompetensi, pengetahuan, dan wawasan yang bisa menopang pada aktivitas dakwah antar budaya itu sendiri. Di mana ini merupakan bentuk strategi dakwah yang ke dalam, yang dimana dai ini benar-benar sudah matang dalam menguasai ilmunya. Nah, yang kedua adalah strategi dakwah yang berkaitan dengan orang lain, di mana orang lain ini adalah lembaga yang ada kaitannya dengan aktivitas dakwah itu sendiri. Dai ini tampil dengan melakukan kolaborasi yang nantinya akan menambah daya dukung, daya keterjangkauan, dan kreativitas dai ketika melakukan dakwah itu sendiri. Nah, lalu terdapat beberapa sifat yang harus dimiliki dai dalam strategi dakwah antar budaya. Yang pertama adalah membuka diri. Nah, terbuka pada hal-hal yang baru, di mana terbuka di sini tuh untuk menampung banyak informasi dan banyak hal yang kemudian akan menjadi counter terhadap informasi yang menyesatkan, namun menambah informasi yang benar dan bermanfaat untuk mad'u. Selanjutnya adalah menghormati. Di sini dai harus menjadi contoh, di mana sifat menghormati ini tuh akan membuat mad'u merasa dihargai dan memberikan sikap respek dai terhadap budaya jamaah. Lalu yang ketiga adalah sifat empati, di mana empati ini tuh merupakan bentuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi dai ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mad'u. Nah, lalu selanjutnya adalah memberikan dukungan. Dai ini memberikan dukungan pada orang atau komunitas tertentu dengan budayanya gitu. Nah, selanjutnya adalah memahami dan menghargai. Dakwah antar budaya yang efektif terjadi jika muncul mutual understanding atau saling menghargai, saling memahami gitu. Keadaan di mana seseorang tuh dapat memperkirakan bagaimana orang lain memberikan makna atas pesan yang dikirim dan menyandi balik pesan yang diterima. Nah, lalu selanjutnya adalah menguasai ilmu, di mana seorang dai adalah orang yang senantiasa memberi pengetahuan, memberi wawasan, dan orang yang bertugas memberikan ilmu kepada jamaahnya, sehingga seorang dai ini harus memiliki wawasan atau ilmu pengetahuan yang luas. Nah, selanjutnya adalah berkomunikasi dengan baik. Seorang dai harus memiliki skill komunikasi yang baik agar dapat menyampaikan informasi kepada jamaahnya secara baik dan komprehensif. Selanjutnya adalah mengikuti perkembangan teknologi, di mana seorang dai ini harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi sebagai bentuk dalam menopang aktivitas dakwahnya itu sendiri. Selanjutnya adalah karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Nah, masing-masing wali itu mempunyai strategi khusus. Yang pertama misalnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau fokus pada pengembangan pendidikan dan ekonomi dan mendirikan pesantren pertama serta mengajarkan teknik pertanian kepada mad'unya. Selanjutnya adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, di mana beliau ini mendirikan pusat pendidikan Islam di Ampel dan merumuskan strategi dakwah yang sistematis serta membina kader-kader dakwah. Selanjutnya adalah Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, di mana beliau ini menggunakan pendekatan seni musik, menciptakan tembang-tembang bernafaskan Islam serta mengembangkan metode pendidikan yang adaptif. Selanjutnya adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim, di mana beliau ini berfokus pada pemberdayaan sosial ekonomi dan mengembangkan sistem kesejahteraan sosial serta menekan aspek humanisme dalam dakwahnya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, di mana beliau ini memadukan arsitektur Hindu Islam dan menghormati tradisi lokal dengan misalnya dalam kegiatan Idul Adha beliau ini melarang untuk menyembelih sapi yang diganti dengan menyembelih kerbau. Selanjutnya adalah mengembangkan perdagangan.
Nah, selanjutnya adalah Sunan Giri atau Raden Paku, di mana beliau ini mendirikan pusat pendidikan Islam dan mengembangkan sistem pemerintahan Islam serta menciptakan permainan anak yang bernafaskan Islam. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga atau Raden Said, di mana beliau ini menggunakan media wayang dan gamelan dan menciptakan cerita wayang yang bernuansa Islam serta mengembangkan tradisi sekaten yang sampai sekarang masih berkembang di daerah Jogja. Selanjutnya adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said yang berfokus pada dakwah kepada masyarakat pedesaan dan menggunakan pendekatan seni dan budaya serta mengembangkan tembang dolanan. Nah, yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau memadukan pendekatan politik dan kultural dan mengembangkan pelabuhan di Cirebon serta membangun jaringan dakwah. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 adalah menyebutkan dan menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan dari dakwah antar budaya. Nah, yang pertama adalah perbedaan budaya di antara anggota masyarakat yang beragam, di mana seorang dai ini harus memahami berbagai budaya untuk dapat berinteraksi dan menyampaikan pesan agama. Lalu yang kedua adalah perbedaan bahasa, di mana seorang dai ini perlu memahami bahasa yang sesuai yang digunakan oleh mad'unya. Lalu yang ketiga adalah perbedaan agama dan keyakinan, di mana masyarakat multikultural itu seringkali memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda, sehingga seorang dai ini perlu menavigasi gitu dengan bijaksana dalam menghadapi perbedaan agar tidak menimbulkan konflik atau ketegangan. Selanjutnya pada nomor 4 adalah nilai-nilai yang berbeda. Nah, seorang dai harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai budaya-budaya yang ada dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat agar dapat menghormati dan menghargai perbedaan serta berkomunikasi dengan lebih efektif. Lalu yang kelima adalah peran faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam praktik dakwah. Yang pertama adalah faktor sosial, di mana struktur sosial, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan faktor-faktor sosial lainnya itu mempengaruhi bagaimana pesan dakwah itu dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat multikultural. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Tingkat ekonomi suatu komunitas itu dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam kegiatan dakwah. Nah, faktor ini juga dapat menjadi pengaruh jenis pesan atau argumentasi yang efektif dalam konteks ekonomi tertentu. Selanjutnya adalah faktor politik. Situasi politik dalam suatu negara ini dapat mempengaruhi kegiatan dakwah. Jadi dai ini harus memahami dinamika politik yang terjadi ketika ia berdakwah. Selanjutnya adalah faktor budaya, seperti budaya lokal, tradisi, dan norma-norma sosial ini memainkan peran penting dalam kegiatan dakwah. Jadi dai ini perlu memahami dan menghormati aspek-aspek budaya yang dianut oleh mad'unya itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pengaruh teknologi dalam media sosial. Teknologi dan media sosial ini kan telah mengubah cara komunikasi dakwah itu berlangsung kan. Nah, teknologi dapat membuka peluang baru tetapi juga memperkenalkan tantangan baru dalam hal menyebarkan pesan-pesan agama. Jadi seorang dai ini perlu mengembangkan keterampilan komunikasi dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai budaya serta beradaptasi dengan faktor-faktor sosial, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor politik dan budaya dalam lingkungan multikultural. Nah, penggunaan teknologi dan media sosial ini harus dilakukan dengan bijaksana untuk menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan inklusif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 adalah jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Cara saya menggunakan seni dalam berdakwah biasanya yang paling mudah adalah dengan menggunakan musik atau lagu. Contohnya dengan menyebarluaskan sholawat atau nasyid yang saya gemari, di mana tentunya hal tersebut tuh mengandung nilai-nilai syariat Islam di dalamnya. Atau biasanya dengan belajar menguasai kaligrafi atau merancang poster
dan desain grafis yang bernuansa Islam atau bernuansa dakwah antar budaya untuk media sosial, serta mengembangkan konten visual edukatif tentang Islam melalui infografis dan ilustrasi, atau bahkan melalui konten video kreatif yang berisi kebudayaan yang bernuansa dakwah yang harus disebarluaskan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4 adalah mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme? Jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme Islam. Nah, skriptualisme adalah pendekatan pemahaman agama yang menekankan pada teks skrip atau nash secara literal dengan cenderung mengabaikan konteks historis, konteks sosial, dan tujuan atau makosid dari ajaran tersebut. Lalu ada beberapa alasan mengapa skriptualisme ini mengarah pada radikalisme. Yang pertama adalah pemahaman tekstual yang sempit, di mana skriptualisme ini tuh melihat ayat-ayat atau hadis itu secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut atau tujuan di balik hukum yang ditetapkan. Nah, hal ini bisa menyebabkan penyimpulan yang kaku dan tidak sesuai dengan realitas kehidupan modern. Contohnya adalah ayat-ayat tentang perang yang dipahami secara literal tanpa memahami bahwa konteksnya ini itu adalah pembelaan diri terhadap penindasan dan penjajahan. Nah, yang kedua adalah klaim kebenaran absolut, di mana pendekatan skriptualis ini tuh seringkali melahirkan sikap-sikap eksklusif, yaitu menganggap tafsirnya itu sebagai satu-satunya kebenaran. Nah, ini tuh dapat memunculkan sikap intoleran terhadap perbedaan pendapat atau keyakinan yang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah penerapan hukum yang kaku, di mana orang yang memiliki paham skriptualisme ini tuh cenderung mendukung penerapan syariat secara tekstual tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan maslahat. Nah, hal ini bisa mengarah pada tindakan-tindakan radikal seperti kekerasan atau pemaksaan dalam menjalankan agama. Nah, paham skriptualisme ini tuh akan melahirkan sifat radikalisme yang berakhir pada tindakan atau perilaku terorisme. Sedangkan substansialisme atau substansialisme Islam adalah pendekatan yang menekankan pada esensi atau tujuan inti atau makosid gitu dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, bukan hanya pada aspek literal dan teks-teks agama. Nah, tapi pendekatan ini tuh berusaha memahami nilai-nilai universalisme Islam yang mencakup keadilan, kasih sayang, kebebasan, dan kesejahteraan umat manusia. Di mana hal ini tuh merupakan paradigma yang lebih memperhatikan pada isi dibandingkan label atau simbol agama. Terdapat beberapa karakteristik utama substansialisme Islam itu sendiri. Yang pertama adalah berorientasi pada maqasid syariah atau tujuan syariat, di mana syariat Islam ini bertujuan untuk melindungi 5 hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, substansialisme Islam ini mengutamakan tujuan yang didasari di atas sekadar penerapan literal dan aturan-aturan hukum. Misalnya, dalam konteks modern, zakat itu kan dipahami bukan hanya sebagai kewajiban individu, tetapi sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan sosial dan kemiskinan. Selanjutnya adalah menghargai konteks dari dinamika zaman, di mana substansialisme Islam ini memandang bahwa Islam adalah agama yang relevan di setiap waktu dan tempat. Oleh karena itu, hukum-hukum agama ini perlu dipahami sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengubah esensi ajaran. Contohnya, hukum dalam Islam yang bertujuan mendidik dan menjaga kemaslahatan itu dapat diterapkan dengan cara yang lebih kontekstual sesuai dengan hukum positif modern. Lalu yang terakhir adalah membangun Islam sebagai rahmatan lil alamin, di mana Islam ini tuh dipahami sebagai agama yang membawa rahmat dan manfaat bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan agama, ras, atau golongan. Nah, pendekatan ini mencerminkan Islam yang inklusif dan penuh toleransi. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5, yakni sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah dan apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya. Nah, budaya bernuansa dakwah adalah praktik tradisi atau kegiatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Bentuk-bentuk budaya ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian ajaran Islam, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat identitas keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa bentuk budaya yang bernuansa dakwah. Yang pertama adalah budaya munggahan, di mana tradisi masyarakat Islam khususnya adat Sunda yang dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Secara harfiah, kata munggahan ini berasal dari bahasa Sunda, yaitu munggah, yang artinya berjalan naik atau keluar dari kebiasaan kehidupan sehari-hari, sebagai persiapan spiritual dan mental untuk memasuki bulan puasa. Nah, kegiatan yang dilakukan pada saat munggahan ini biasanya diisi dengan makan bersama, silaturahmi, doa bersama, ziarah, dan kegiatan amal. Lalu yang selanjutnya adalah budaya halal bihalal, di mana budaya ini tuh dilakukan pada bulan Syawal yang berupa acara saling bermaaf-maafan, di mana dalam agama Islam dosa kepada sesama manusia itu kan belum akan diampuni jika belum mendapat kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, saling memaafkan atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan agar kembali kepada fitrah kesucian. Selanjutnya adalah tradisi sekaten di Surakarta dan Jogja, di mana tradisi sekaten ini dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Nah, tradisi ini dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Nah, tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Dahulu setiap Sunan Bonang membunyikan gamelan diselingi dengan lagu-lagu yang berisi ajaran agama Islam. Setiap pergantian pukulan gamelan diselingi dengan bacaan syahadatain. Nah, sekaten ini diselenggarakan untuk melestarikan tradisi para wali dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang saya lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya adalah yang pertama, memahami keberagaman budaya dengan mendalami dan menghormati perbedaan. Lalu yang kedua adalah menggunakan pendekatan inklusif dan universal, di mana dalam hal ini tuh menekankan nilai-nilai universalisme Islam dengan mengedepankan pesan-pesan seperti kasih sayang atau rahmatan lil alamin, keadilan, dan toleransi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menghindari bahasa yang eksklusif, di mana menggunakan bahasa yang ramah, sederhana, dan tidak menyinggung pihak lain. Lalu yang keempat adalah memanfaatkan media dan teknologi untuk menyebarluaskan dakwah dengan menggunakan media sosial atau video kreatif bernuansa dakwah, bahkan kolaborasi dengan komunitas multikultural. Itu tuh menjadi pemanfaatan media sosial dan teknologi untuk dakwah itu sendiri. Lalu yang kelima adalah menjadi teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan menunjukkan akhlak yang mulia atau menunjukkan akhlakul karimah. Lalu yang keenam adalah mengintegrasikan tradisi lokal dalam dakwah dengan menggunakan medium dakwah seperti seni, musik tradisional, atau cerita rakyat. Dan yang terakhir adalah mengedepankan dialog yang santun, bukan dengan sikap memaksakan kepercayaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.